Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana dan berikut USM News selengkapnya. Pemirsa, mengekspos beragam aktivitas kehidupan jalanan menjadi tema unik yang diangkat dalam pameran foto yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Semarang. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Mengusung tema nafkah jalanan, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Semarang menampilkan koleksi foto yang dimilikinya. Pameran foto yang berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 Oktober 2024 itu menampilkan beragam foto hasil karya para anggotanya. Wakil Dekan 1 FTIK USM Fajrianur Fanani Sos MIKOM menyatakan apresiasinya atas karya-karya yang dihasilkan dan berharap gelaran ini dapat terus berlangsung tiap tahunnya. Ini bagus sekali ya. Dan menarik juga ya temanya nafkah jalanan dan dilaksanakan lokasinya di tempat parkir FTIK ya, betul-betul cocok ya dengan temanya. Dan setelah saya lihat juga foto-fotonya, ada banyak foto-foto yang menarik ya, yang menggambarkan mengenai ya kondisi jalanan ya, kemudian juga bagaimana orang-orang itu berusaha mencari nafkah ya di jalanan. Saya takjub ya melihat mahasiswa, walaupun statusnya mahasiswa, tapi foto-fotonya di sini saya lihat sudah kelihatan sangat profesional ya, sudah bisa memotret kehidupan masyarakat dengan sangat baik ya di sini ya. Harapannya tentu acara selama 1 minggu ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman atau peserta yang dari luar kota atau dari teman-teman dalam kampus sendiri itu bisa mendapatkan banyak insight ya, mendapatkan banyak manfaat. Dan nggak cuma sekali ya ini diselenggarakan, ini bisa berkelanjutan ya, mungkin dengan tema-tema lain yang menarik juga ya. Setiap tahunnya ini bisa dipertahankan dan semakin baik lagi. Dalam pameran itu, beragam karya yang bercerita akan perjuangan untuk menafkahi keluarga dari jalanan terabadikan dengan begitu indah. Menurut Ketua UKM Fokus, Ahmad Hasan Auni Roshid menyatakan bahwa pemilihan tema nafkah jalanan menjadi unik di tengah banyaknya tema akan keindahan. Sebuah tema yang menurut saya itu ikonik banget. Ikoniknya itu kenapa? Karena di sisi lain banyak fotografer itu banyak mengangkat tema-tema yang seringnya itu adalah beautiful, terus ada lagi kayak tema-tema foto yang produk dan lain sebagainya. Cuma saya ingin mengangkat pameran foto yang itu bercerita pastinya, karena banyak orang yang di jalanan itu jerih payah keringatnya untuk keluarganya, itu banyak banget orang yang kayak gitu. Dan mengangkat nafkah jalanan itu adalah bukan hal yang mudah. Kita harus benar-benar berkomunikasi sama orang-orang tersebut, dia itu mau dipotret atau enggak, dia itu mau didokumentasikan atau enggak. Banyak orang-orang yang Anda dapat menyaksikan karya mahasiswa ini dengan menyambangi gedung parkir lantai 6 Universitas Semarang hingga 27 Oktober mendatang. Gelaran International Debating Competition 2024 baru-baru ini digelar di Universitas Semarang dan sukses menarik perhatian mahasiswa internasional. Keikutsertaan mahasiswa dari berbagai negara ini turut menambah keragaman ilmu dan sudut pandang. International Debating Competition 2024 sukses digelar Universitas Semarang baru-baru ini, mengusung tema Upgrade Your Debate Skills to the Next Level. Kompetisi debat internasional itu diikuti peserta dari berbagai negara termasuk Indonesia, Ghana, Nigeria, Malaysia, dan Prancis. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH menyatakan rasa hormat dan kegembiraannya atas partisipasi dan terselenggaranya acara tersebut. Kehadiran Sukmo Harsono SEMM yang merupakan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Panama, Costa Rica, Nicaragua, dan Honduras turut membagikan ilmu dan pengalamannya akan kondisi beberapa negara yang menunjang peran pemuda dalam isu internasional. Menurut Adi Prana Yogatama M.Hum yang merupakan Dewan Juri, menyatakan bahwa kompetisi ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan critical thinking para mahasiswa untuk berkontribusi bagi negara. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah ajang debat internasional pertama yang diselenggarakan oleh USM ya, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Total ada kurang lebih 70
3 peserta ya. Ada yang dari Indonesia, Malaysia, Ghana, Nigeria, Thailand, Prancis ya. Kemudian tujuannya utamanya adalah bagaimana membangun dan meningkatkan critical thinking para generasi muda saat ini gitu. Karena kami berpikiran bahwa critical thinking inilah yang akan membuat anak-anak generasi sekarang itu memberikan kontribusi yang lain yang lebih nyata. Pertama karena ini adalah lomba debat, yang pasti adalah yang nomor satu adalah ideas atau ide ya, atau proposal yang mereka ajukan itu bagaimana, apakah mereka berada entah di tim pro atau tim kontra. Nah, yang pertama adalah idenya mereka. Yang kedua tentunya adalah fluency atau kelancaran mereka ketika ngomong. Kemudian yang Dalam kompetisi itu, Marcelinda Latya Hartono, mahasiswi Universitas Semarang, berhasil meraih gelar juara pertama USM IDC 2024. Di posisi kedua, Muhammad Ryan Kufri dari Universitas Negeri Gorontalo, dan posisi ketiga diraih oleh Bondan Dharma Putra dari Universitas Pekalongan. Selain itu, penghargaan honorable mention diberikan kepada Nana Asare Awusu dari Ghana yang juga merupakan mahasiswa Universitas Semarang. Bertempat di Taman Budaya Raden Saleh, Festival Dalang Anak Remaja diharapkan dapat memberikan wadah bagi generasi muda agar dapat berekspresi sekaligus melestarikan seni pedalangan di Semarang. Festival Dalang Anak Remaja yang digelar di Kota Semarang, tepatnya di Taman Budaya Raden Saleh, pada Kamis 17 Oktober 2024, bertujuan untuk memberikan wadah bagi generasi muda untuk berekspresi dan tampil, sekaligus melestarikan seni dan budaya pedalangan. Acara ini diikuti oleh peserta dari Semarang, mengingat fokusnya adalah pada anak dan remaja yang memiliki kartu keluarga atau KK domisili Semarang. Yang terlibat tentunya dalam peserta ini, pesertanya adalah peserta dari Kota Semarang. Jadi orang yang anak-anak yang di luar Kota Semarang tentunya tidak bisa mengikuti karena ini merupakan pembinaan khususnya untuk generasi muda, anak-anak dan remaja yang punya KTP atau bukan KTP ya, karena masih anak kakak yang diadakan Semarang untuk memberikan pembinaan terhadap seni pedalangan di Kota Semarang. Jadi yang terlibat tentunya ya anak-anak yang usia, ada 2 usia. Ada anak itu usia 8 sampai 12 tahun, dan yang remaja itu usia 12 sampai 15 tahun. Pemenang festival ini berkesempatan untuk melanjutkan ke tingkat provinsi maupun nasional, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat anak-anak terhadap seni pedalangan. Harapannya supaya nanti lebih banyak lagi pada anak-anak yang senang terhadap seni pedalangan. Artinya bagaimana Kota Semarang ini mempunyai calon-calon dalang yang bisa meneruskan para leluhur kita, dalang yang sudah profesional, sehingga nanti semakin anak muda itu semakin gemar terhadap seni pedalangan, dan bukan kadang-kadang anak kecil itu dalam itu dianggap kuno, tapi bagaimana supaya anak itu dia mau belajar, bisa belajar di kursus maupun proposal, itu dia lebih senang, bisa praktek, bisa langsung kursus di situ, sehingga dia untuk harapannya nanti bisa mengikuti festival yang setiap tahun kami adakan. Dengan semangat melestarikan warisan budaya, festival ini menjadi ajang yang penting dalam memperkenalkan seni pedalangan kepada generasi mendatang, menjadikan mereka lebih mencintai dan mengapresiasi seni yang telah ada sejak lama. Untuk mengenalkan sosok Presiden dan Wakil Presiden yang baru, anggota Polisi Polres Jepara, Jawa Tengah membagikan ratusan bingkai foto pasangan Presiden yang baru, Prabowo Gibran, ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Meski masyarakat sudah pada tahu terkait Presiden yang baru, namun pihak sekolah dan masyarakat masih banyak yang belum mengganti foto Presiden yang lama.
Beginilah aksi polisi RW dari Polres Jepara, Jawa Tengah. Setiap hari saat membagikan ratusan bingkai foto pasangan calon presiden dan wakil presiden yang baru ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembagian foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk mengenalkan sosok presiden yang baru kepada peserta didik dan masyarakat. Selain itu juga sebagai salah satu upaya mendukung program presiden yang baru. Karena baru dilantik, banyak dari pihak sekolah dan masyarakat yang belum membeli dan mengganti foto presiden yang lama. Sementara itu, salah satu guru SMP Negeri 5 Jepara sangat mendukung apa yang dilakukan oleh polisi RW. Pasalnya, pihak sekolah belum sempat mengganti foto presiden yang baru karena baru dilantik. Dengan penggantian foto presiden ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi anak didik. Belum, karena memang kita belum mengadakan itu, sebab pelantikannya juga baru kemarin. Kita baru merencanakan untuk menggantikan. Jadi kalau tadi ada dari kepolisian memberikan bantuan sebagai stimulan kepada kami agar di kelas-kelas yang selanjutnya nanti kita akan ganti presiden dan wakil presiden. Mengingat memang presiden dan wakil presiden kita sudah ganti yang baru. Dengan adanya, kami sangat senang karena ini adalah contoh pertama di kelas yang diganti presiden dan wakil presidennya. Harapannya dengan contoh ini, anak-anak tahu bahwa mulai sekarang ini dan mulai tanggal 20 sejak dilantiknya Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Gibran Rakabuming Raka, sejak itu pula maka presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berganti dengan yang baru. Polisi RW pembagian foto presiden dan wakil presiden yang baru sebanyak kurang lebih ratusan, Pak. Kegiatan ini dalam rangka pengenalan presiden dan wakil presiden yang baru kepada siswa-siswi dan warga masyarakat. Giat Polri dalam hal ini Polres Jepara adalah upaya mendukung pemerintahan yang baru. Mari kita dukung dan doakan pemerintahan yang baru supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan pembangunan berjalan dengan lancar. Untuk pembagian ratusan pasang bingkai foto presiden dan wakil presiden ini akan terus dilakukan di wilayah polisi RW masing-masing. Diharapkan selain bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan foto pasangan presiden yang baru, juga sebagai salah satu mengenalkan sosok presiden yang baru, serta mendukung program kerjanya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Sehari setelah pelantikan, penjualan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Semarang meningkat drastis. 600 pasang Prabowo Gibran ludes terjual dalam satu hari. Setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Minggu 20 Oktober kemarin, penjualan foto mereka meningkat drastis di Pasar Johar, Semarang. Banyak pembeli dari kalangan instansi pendidikan, perkantoran, hingga pemerintahan yang mulai memburu foto Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Muhammad Soleh, pemilik kios bingkai Sidomukti di Pasar Johar, mengaku kaget dengan lonjakan penjualan. Dalam sehari saja ia berhasil menjual 600 pasang foto Prabowo Gibran. Dirinya optimis penjualan kali ini akan jauh lebih besar mengingat tingginya antusiasme masyarakat. Pada periode sebelumnya, Soleh berhasil menjual sekitar 3.500 pasang foto Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Saya baru habis 600 ini sudah habis. Oh, pesan 600 udah habis dipesan. Udah habis. Nanti besok Kamis baru datang lagi. Berarti barang datang langsung habis kayak gitu. Ini tadi pada langganan pada langsung nyari. Sudah ngerti. Sebelumnya sudah pada WA toh. Oh, sudah WA. Oh, iya. Pesan kayak gitu ya. Iya, Kebanyakan dari mana, Pak? Dari Semarang ini. Dari Semarang ya. Banyak di kantor-kantor. Gitu. Kantor-kantor baru. Sekolahan belum gitu. Oh, belum kantor-kantor. Kantor-kantor. Mungkin bisa. Oh, kalau sampai nanti ya ribuan. Ribuan saya. Yang dulu 3.500 pasang habis. Ya masih ada sisa dikit. Itu satu set ada yang 100, ada yang 200 Pancasila Presiden Gibran. Itu pakai figura juga. Pakai figura. 100. Kalau fotonya aja? Kalau fotonya aja 10.000 satu pasang yang kecil. Kalau yang besar 20.
Sementara itu, salah satu pembeli, Rizky Prasetyo, mengaku membeli foto Prabowo Gibran untuk dijual kembali. Sebagai seorang marketing, Rizky sudah mulai mencari foto presiden sejak tanggal 18 Oktober lalu. Kali ini ia membeli 50 pasang foto sekaligus. 50 lembar, berarti 50 pasang. 100 lembar berarti ya? Itu nanti buat mana aja? Buat ini ada yang instansi, kantor sama sekolahan. Tapi sekolahan tuh hanya beberapa, yang lain belum masuk. Pesanan mulai masuk mulai kapan sih, Mas? Apa? Pesanan mulai masuk mulai tanggal berapa? Baru nih, habis pelantikan. Berarti pagi nih, Mas. Langsung cari ya ini, Mas? Ya, langsung cari karena kan emang harus sekolahan itu kan instansi harus emang sudah turun yang Jokowi lah, terus Parsong yang baru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah melakukan penanganan jalan alternatif antar kabupaten dari Kecamatan Geyer ke Sragen yang kondisinya miring akibat bahu jalan longsor. Perbaikan bahu jalan yang longsor tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga dan dunia usaha untuk turut membantu pihak BPBD Grobogan dalam penanganan rehabilitasi pasca bencana. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif dan akses ekonomi warga penghubung antar kabupaten. Minimnya anggaran penanggulangan pasca bencana membuat pihak BPBD Grobogan melakukan terobosan penanganan rehabilitasi infrastruktur pasca bencana dengan melibatkan peran warga dan dunia usaha untuk penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana. Salah satunya di Dusun Madoh, Desa Bangsri, Kecamatan Geyer, Grobogan. Kondisi bahu jalan longsor dan mengakibatkan jalan alternatif yang menghubungkan antar kabupaten, yakni Grobogan menuju Sragen tersebut miring 30 derajat. Sehingga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Longsor terjadi setelah bibir sungai yang terus-menerus tergerus air banjir dan menyebabkan longsor sepanjang 32 meter, menyebabkan kondisi jalan di samping sungai itu menjadi miring. Kemiringan jalan yang mencapai 30 derajat dikhawatirkan warga membahayakan pengguna jalan yang hendak melintas ke Sragen. Selama ini jalan alternatif tersebut merupakan jalur-jalur vital dan menjadi akses kegiatan ekonomi antar warga di dua kabupaten. Izin matur bahwa memang ini jalan sangat vital sekali karena untuk akses ekonomi warga kami khususnya ke wilayah Sragen, juga ke anak-anak sekolah. Mayoritas anak sekolah sini sekolahnya di Sragen. Seperti itu. Nah, untuk menanggulangi ini kita bersama BPBD dan bersama warga semua akhirnya ya kita tanggulangi sebisa mungkin dan akhirnya kita ajukan proposal ya ke BPBD dan alhamdulillah bisa terrealisasi. Intinya terima kasih untuk pihak BPBD yang telah peduli dengan keadaan desa kami. Dan ini sangat miring sekali ketika musim penghujan. Banyak anak sekolah yang jatuh, akhirnya dia pulang karena seragamnya cuma satu. Akhirnya mau nggak mau dia nggak berangkat sekolah. Itu yang sangat ironis. Dan yang kedua, itu roda perekonomian masyarakat desa sini itu mayoritas lewatnya sini. Jadi ketika jalan sini agak terhambat, jadi roda perekonomian warga kami juga itu terhambat. Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi Bondan Pujanarko menjelaskan penanganan dilakukan dengan menerapkan terobosan partisipatif, penanganan fisik pasca bencana dengan melibatkan warga dan dunia usaha dengan program Pasti Bisa. Program Pasti Bisa sebagai solusi alternatif penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana pasca bencana dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai tenaga kerja dalam pekerjaan penanganan longsor kerusakan infrastruktur akibat bencana. Dalam penanganan longsor di bahu jalan di Desa Bangsri dilakukan dengan pemasangan bronjong sepanjang 8 meter dan panjang di bahu jalan. Konsepnya seperti ini, selama ini di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, bila terjadi bencana biasanya kita anggarkan melalui anggaran fisik APBD pemerintah Kabupaten Grobogan. Kali ini BPBD membuat terobosan khususnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu kegiatan penanganan fisik dengan melibatkan partisipasi masyarakat, di mana untuk sarana dan prasarananya untuk penanganan longsoran seperti batu, kawat bronjong, mungkin ekskavator. Ini kita kolaborasi dengan unsur pentahelik dan dunia usaha. Mereka berpartisipasi untuk memberikan bantuan sarpras, di mana nanti pelaksanaannya tenaga kerja oleh warga.
sehingga ada kolaborasi antara warga dengan pemerintah dalam penanganan longsoran. Ya, ini jalan utama Geyer sampai Sragen. Ya, ada 3 kali longsor. Ya, ini ada perbaikan sekarang. Alhamdulillah masyarakat Mado mulai dikerjakan. Masyarakat ini ya saling membantu. Sungai ini yang kena longsor. Waktu banjir kalau longsor, itulah sawah sama rumah. Ya mengganggu anak-anak sekolah yang lewat sini kan bahaya ini, jalannya sampai miring. Itu bahaya untuk anak sekolah. Kemiringannya berapa persen Pak itu Pak? 30%. Longsor di bahu jalan alternatif tersebut diakibatkan aliran air ketika hujan terus-menerus mengikis bibir sungai hingga merembet ke bahu jalan. Kondisi jalan sangat miring. BPBD Gerobokan berharap dengan terobosan program Pasti Bisa, penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana akan menghemat anggaran dan kerusakan akibat bencana segera tertangani. Pemirsa, beberapa warga diaspora di Amerika Serikat menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran di tanah air. Namun sebagian memastikan tidak akan segan memberikan kritik dari jauh jika pemimpin baru Indonesia itu menyimpang dari visi dan misinya ataupun gagal menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Berikut laporan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu, beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai Presiden baru Indonesia, baik dari pendukungnya. Wah, senang luar biasa. Finally, kita punya presiden yang kita harapkan buat kemajuan, kemakmuran, keadilan. Maupun dari mereka yang berseberangan. Saya kira it's time to duduk sama-sama, kasih waktu. Kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Itu bisa kelihatan di 100 hari pertama gitu loh. Pemilihan, itu kan kita demokrasi ya. Jadi ada perbedaan pun nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi setelah itu kita kembali lagi menjadi satu wadah komunitas kita, yaitu DC for Indonesia. Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, menurut salah seorang warga diaspora, melihat dengan kacamata optimis, rakyat Indonesia telah memilih beliau, Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, mengenai masalah kontestasi kemarin, apakah itu legit atau tidak, mungkin itu sudah di rearview mirror. Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, menurut sejumlah warga diaspora Indonesia mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan. Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya, termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan yang paling utama itu kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, oke dijamin. Tapi kan kita tahu ada tangan-tangan halus di belakang itu. Nah, seperti yang terjadi pada FTA. Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi, khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disuguhi lip service yang berlebihan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu. Karena ini harus berubah. Kita harapkan siapa aja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak. Sementara Indonesian Muslim Society in Amerika berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina. Proof is in the pudding. Saya mendengar pidato beliau itu, saya cukup encourage gitu ya. Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu. Ya, selama ini Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, saya kira masih kurang gaungnya gitu. Ketua Gerindra USA mengatakan yakin Prabowo tidak akan menolak kritik. No, yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan. Orangnya tidak akan menolak kritik.
akan menjadikan satu perbaikan. Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra, beritahukan, jika saya tidak benar, jangan ikuti saya. Menurut kalangan diaspora ini, apapun kritik yang mereka sampaikan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.